Bayangkan seorang raja dari abad ke-12 yang mampu melihat masa depan Nusantara jauh sebelum Indonesia lahir. Dalam sebuah kitab kuno penuh teka-teki, ia menuliskan takdirnya. Kitab itu dikenal sebagai Jangka Jayabaya. Di dalamnya ia meramalkan datangnya zaman Edan hingga munculnya para pemimpin bangsa ini. Salah satu ramalan terkenalnya adalah Noto Nagoro, sebuah sandi tentang siapa yang akan memimpin Jawa atau Indonesia setelah era penjajahan. Mari kita urutkan. Huruf No merujuk pada pemimpin dengan nama berakhiran No, Soekarno dan Soeharto. Dua presiden pertama ini seolah cocok dengan ramalan, membuat banyak orang percaya. Lalu ada To, yang ditafsirkan sebagai keraton atau mereka yang berasal dari lingkaran kekuasaan. B.J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati Soekarno Putri. Bagian ini memang sering diperdebatkan. Selanjutnya Na, dari Pandito Ratu, pemimpin religius yang dicintai rakyat. Sering dikaitkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Terakhir, Go, pemimpin dari rakyat jelata yang muncul dari goa atau tempat tersembunyi, sosok yang merakyat. Banyak yang menafsirkannya sebagai Joko Widodo. Urutannya terlihat pas, bukan? Tapi disinilah misteri baru dimulai. Siklus Notonegoro dianggap selesai di era Joko Widodo. Lalu, siapa selanjutnya? Jangka Jayabaya membagi zaman dalam beberapa periode. Dan ada satu periode yang sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Zaman Kala Bendu atau zaman kekacauan. Ini adalah era di mana banyak orang kehilangan arah. Aturan terasa jungkir balik. Yang benar disalahkan, yang salah justru dipuji. Fitnah menyebar lebih cepat dari kebenaran. Bencana alam dan konflik sosial terjadi di mana-mana. Banyak yang percaya kita sedang berada di puncak zaman Kala Bendu ini. Sebuah era kegelapan sebelum fajar baru menyingsing. Pertanda perubahan besar akan segera datang. Setelah kekacauan memuncak, Jangka Jayabaya meramalkan datangnya seorang juru selamat yang disebut Satrio Piningit, sang kesatria tersembunyi. Ia bukan dari dinasti politik dan muncul saat negara berada di titik terendah. Tugasnya adalah memberantas ketidakadilan dan membawa kemakmuran serta keadilan sejati. Era pemerintahannya disebut zaman Kalasuba atau zaman kemakmuran. Pertanyaannya, apakah pemimpin setelah Notonegoro ini adalah Satrio Piningit? Dan kapan ia akan muncul? Ramalan berikutnya mungkin punya jawabannya. Dan ini adalah bagian yang paling banyak dibicarakan saat ini. Salah satu tafsir Jangka Jayabaya menyebut, bakal ono dewa metu, ngagem anting-anting emas, rembulan lan srengenge kembar. Artinya, akan ada dewa atau pemimpin yang muncul dan bulan serta matahari akan kembar. Tafsir kembar matahari atau dua matahari ini mengerikan. Matahari adalah simbol pusat kekuasaan atau seorang pemimpin. Dua matahari bisa berarti dua pusat kekuasaan yang saling bersaing, mungkin dua pemimpin yang sama-sama kuat, atau perpecahan besar di kalangan elit politik. Ini menciptakan dualisme kepemimpinan yang bisa membingungkan rakyat dan membelah bangsa. Tahun 2025 disebut sebagai penanda waktu terjadinya peristiwa ini. Jadi, siklus Notonegoro selesai. Zaman Kala Bendu sedang terjadi. Satrio Piningit ditunggu. Dan ramalan dua matahari menunjuk tahun 2025 sebagai momen krusial. Semua kepingan puzzle seolah terhubung, bukan? Tapi tunggu dulu. Disinilah letak twistnya. Para sejarawan punya pandangan berbeda. Naskah Jangka Jayabaya yang kita kenal sekarang kemungkinan besar bukan naskah asli dari abad ke-12. Banyak bagian, terutama yang sangat rinci seperti Notonegoro, diyakini baru ditulis atau ditambahkan berabad-abad kemudian. Salah satunya oleh pujangga besar Raden Ngabehi Ranggawarsita di abad ke-19. Dengan kata lain, beberapa ramalan mungkin ditulis setelah peristiwa-peristiwa itu mulai terlihat. Ini bukan berarti Jangka Jayabaya bohong, tapi naskahnya telah melalui banyak penyuntingan dan interpretasi ulang selama ratusan tahun. Ramalan ini menjadi cermin dari setiap zaman yang membacanya. Lalu, haruskah kita membuang Jangka Jayabaya? Tentu tidak. Pesan terbesarnya bukan tentang meramal siapa presiden selanjutnya secara harfiah. Jangka Jayabaya adalah peringatan budaya, sebuah alarm dari leluhur.
Ramalan zaman kala Bendu mengajarkan kita untuk waspada pada perpecahan. Ramalan Satrio Piningit mencerminkan harapan abadi kita akan pemimpin yang adil dan jujur. Dan ramalan Dua Matahari adalah peringatan keras tentang bahaya dualisme dan perebutan kekuasaan. Pada akhirnya, Jangka Jayabaya tidak mengunci takdir. Ia memberi kita peta berisi potensi dan bahaya. Kitalah yang memegang kendali untuk memilih jalan mana yang akan ditempuh. Di bawah langit yang sama, di tanah yang pernah dipijak Srima Panji Jayabaya, kita kini berdiri di ujung sebuah zaman. Jangka Jayabaya, kitab kuno yang lahir dari meditasi seorang raja abad ke-12, masih berbisik kepada kita. Bisikan itu penuh teka-teki, tentang zaman kala Bendu yang mengguncang jiwa, tentang Satrio Piningit yang dinanti sebagai obor harapan, dan tentang Dua Matahari yang menjulang di tahun 2025 membawa bayang-bayang gejolak besar. Apakah ini ramalan yang ditorehkan oleh tangan takdir atau cermin dari mimpi dan ketakutan leluhur kita? Mungkin jawabannya terletak di hati kita sendiri. Bayangkan sejenak. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, di antara gemerlap kota dan dentang teknologi, kita masih mendengar gema suara dari Kediri kuno. Suara itu mengingatkan kita bahwa sejarah bukan sekadar cerita usang, melainkan pelajaran yang hidup. Jangko Jayabaya bukan hanya tentang meramal presiden atau memprediksi bencana. Ia adalah seruan dari masa lalu untuk waspada, untuk bersatu, dan untuk memilih jalan yang benar di tengah kegelapan. Ramalan Dua Matahari menggambarkan dualisme yang bisa mencabik-cabik bangsa. Namun di balik itu, ada harapan akan zaman kala Subah. Era kemakmuran yang hanya bisa tercapai jika kita bersama-sama menjaga api keadilan dan kebenaran. Kita, generasi hari ini adalah penutur baru dari ramalan ini. Kita yang memutuskan apakah Jangko Jayabaya hanyalah dongeng puitis atau petunjuk bijak yang mampu membimbing langkah kita. Di tengah badai fitnah, perpecahan dan ketidakpastian, kita punya kuasa untuk menulis babak baru dalam sejarah Nusantara. Satrio Piningit yang dinanti mungkin bukan satu orang, tetapi jiwa kolektif kita. Rakyat yang bangkit, yang menolak ketidakadilan, dan yang memperjuangkan keadilan sejati. Dan tahun 2025, ia bukan akhir, melainkan titik balik di mana kita memilih untuk bersatu atau terpecah. Jadi, mari kita tatap masa depan dengan mata terbuka dan hati yang penuh keberanian. Apa makna Jangko Jayabaya bagi kalian? Apakah ia sekadar cerita kuno atau panggilan untuk menjaga warisan leluhur sambil membangun mimpi baru? Gimana menurut kalian? Apakah Jangko Jayabaya ini ramalan akurat atau hanya pengingat budaya yang luar biasa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar kita bisa terus membongkar misteri lainnya. Sampai jumpa!